A story. A man fires a rifle for many years, and he goes to war. His hands remember the rifle. Berlatar tahun 1989, film mengisahkan mengenai seorang calon anggota marinir Amerika bernama Anthony Swofford yang harus bertahan dalam tekanan saat pelatihan pendidikan marinirnya. Swofford juga harus menelan malu akibat sang pelatih yang ternyata tahu soal aib ayahnya yang sebelumnya pernah bermasalah saat perang Vietnam dahulu, sehingga membuat Swofford selalu menjadi pelampiasan kekesalan pelatihnya. Show me the instructor shooting him on his head. The fuck are you going to fire going off in your face? Kendati demikian, Swofford sebenarnya tidak ingin masuk ke marinir dan bilang jika dia tersesat saat jalan menuju universitas. Swofford sendiri masuk pendidikan militer di Camp Pendleton dan dimasukkan ke kompi golf yang katanya diisi oleh orang-orang pecundang dan cocok dengan dirinya. Don't worry, babe. What kind of fucking name is that? Putting you in golf company. It's full of retards and fuck ups. Ketika baru masuk ke baraknya dan bergabung dengan peloton kedua di mana dia akan menghabiskan masa pendidikannya, Swofford masih menjadi bahan bulian sebelum bisa menjadi bagian dari grup di sana yang disebut dengan The Sack. Bagaimanapun, Swofford harus berjuang mendapatkan teman sebelum bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungan di tempat tersebut. Ini adalah Sersan Sykes. Sykes mendengar soal bulian kepada Swofford dan tahu jika sebenarnya Swofford tidaklah bodoh. Begitu setidaknya menurut catatan atau data yang diberikan di awal pendidikan. Sykes ingin Swofford bergabung ke regu penembak jitu alias sniper yang hanya akan diisi oleh beberapa orang saja. Dan itu peluang besar bagi Swofford daripada harus terus-menerus menjadi bahan olokan rekan-rekannya. Sykes juga punya caranya sendiri menempa mental Swofford yang masih belum bisa menyesuaikan diri dengan pendidikan marinir, ditambah bayang-bayang ingin berkuliah masih saja ada di kepala Swofford. Okay, Swofford, play Reveille with your goddamn mouth. Pendidikan penembak jitu dimulai. Akan ada 8 orang dipilih dari 60 orang yang masuk ke pendidikan tersebut dan Swofford menjadi kandidat kuat dari Sykes. Mereka ditempa dari bagaimana berkamuflase, bagaimana menembak target yang jauh sampai ketahanan mental mereka ketika dihadapkan di situasi terburuk saat perang. Tapi sayang di tahap akhir ini ada insiden mengerikan yang merenggut satu rekan mereka yang tak tahan dengan pendidikan di sana. Tapi akhir seleksi menghasilkan 8 orang yang lulus. Tentu saja Swofford termasuk di dalamnya. Sebagai tim penembak jitu, tidak semua dari mereka akan menjadi penembak, tapi kan ada pendamping yang disebut sebagai pengukur yang menemani penembak saat bertugas. Swofford sendiri terpilih sebagai penembak dan Sykes tak salah dengan keputusannya karena terbukti Swofford sangat terampil dan tak pernah meleset ketika menembak. Swofford hidup di masa di mana Irak sedang menginvasi Kuwait. Itu mengapa pendidikan di Camp Pendleton dimaksudkan untuk mempersiapkan para prajurit menghadapi perang di kawasan Arab sebagai aksi Amerika menahan agresivitas Irak saat itu. Mulai dari peleton 2-7 diharuskan bersiap untuk segera berangkat menuju medan perang setelah sekian lama mereka mengenyam pendidikan marinir di Pendleton, dan Swofford sudah sangat bergairah untuk mengimplementasikan kemampuan menembaknya. Mereka semua tiba menggunakan pesawat komersil dengan total 5.000 personil yang dipersiapkan menghadapi Saddam Hussein dengan kode operasi Desert Shield. Mereka semua didoktrin bahwa Saddam Hussein adalah orang yang kejam, sangat-sangat kejam, termasuk para pasukannya yang menggunakan gas syaraf untuk menyerang masyarakat sipil tak bersalah. Got 1 million Iraqi soldiers. Use nerve gas against the Iranians and the Kurds. Tapi sebelum masuk ke medan perang, batalion tersebut masih harus beradaptasi dan berlatih terlebih dahulu sampai komando selanjutnya akan disampaikan. Hari-hari mereka habiskan dengan bersenda gurau antar prajurit, melakukan latihan menembak, menjinakkan ranjau dan berbagai kegiatan lainnya untuk menunggu pasukan Irak yang dikatakan akan menyerang perbatasan. Sykes juga tahu bahwa prajurit tersebut butuh kesibukan untuk mencegah rasa bosan dan juga menjaga kondisi psikologis prajuritnya di tengah gurun panas tanpa ada tujuan yang pasti tersebut. 62 hari berlalu atau 2 bulan lebih mereka di gurun tanpa ada komando lanjutan untuk berperang. Bahkan malahan personil yang datang terus bertambah menembus lebih dari 100.000 pasukan. Saking belum ada tugas pasti, Sykes dan anak buahnya bahkan menerima sesi wawancara dengan jurnalis yang ingin mengetahui keseharian para marinir di sana. You are a maniac. How do you feel about the Iraqis? I love it out here. This is what I want. Who's waiting for you back home? Lebih gilanya lagi, Sykes juga menyuruh para anak buahnya menggunakan pakaian anti gas atau NBC sambil bermain football di tengah suhu yang tinggi di gurun tersebut. Lebih aneh lagi, tekanan yang semakin gila, tidak bolehnya prajurit membantah perintah, membuat mereka mencoba sedikit melawan Sykes yang tidak mendengarkan kelah kesah mereka
kebosanan mereka, dan tidak adanya tujuan yang jelas mengapa mereka ada di gurun tersebut. Maka dari itu, Sykes memberikan libur 2 hari bagi para marinir untuk meredakan ketegangan akibat beberapa insiden sebelumnya. Lama berada dalam tugas, pada malam hari sebelum mereka semua mendapatkan jatah liburnya, Swaff mendapatkan kabar sedih bahwa ternyata pacarnya mengirimkan surat soal kedekatannya dengan teman pria di tempat kerjanya. Hal ini menambah rasa frustasi Swaff yang tak percaya bahwa tugasnya sebagai marinir di sana mengorbankan banyak hal. Esoknya Swaff mendapat kesempatan menelpon Christina pacarnya untuk mengkonfirmasi soal surat yang dia terima. Ketika Swaff bilang seberapa dekat Christina dengan pria yang dia sebutkan, Christina hanya bilang bahwa pria itu hanya temannya. Swaff tidaklah percaya, dia yakin Christina punya hubungan di belakangnya. Kecurigaan, tekanan, dan kehampaan di gurun tersebut membuat Swaff mulai berhalusinasi dan menghancurkan psikisnya. 122 hari berlalu, dengan personil di sana hampir menyentuh 400.000 orang tanpa adanya kejelasan kapan mereka akan berperang. Malam hari Swaff semakin depresi mengikuti sebuah pesta singkat di salah satu tempat bersama teman-temannya. Padahal malam itu dia ditugaskan berjaga oleh atasannya. Malang tak bisa dihindari. Seorang prajurit tanpa sengaja menyulut api ke sebuah perlengkapan amunisi yang membuatnya meledak dan menarik semua perhatian prajurit. Paginya Swaff langsung dihukum akibat kelalaiannya yang hampir membakar satu camp di sana. Sykes tahu bahwa Swaff bosan tanpa kejelasan bertugas, tapi dia pun juga sama. Mereka harus tetap sama-sama waras karena pasti perang terjadi. Akibatnya Swaff dihukum berat dan dipermalukan oleh atasannya. Swaff marah besar kepada rekannya yang tak sengaja menyulut api semalam dan membuat kekacauan tersebut. Swaff bahkan meminta rekannya itu menembak saja dirinya atau dia akan tembak rekannya walaupun di penjara atau dipecat. Swaff bisa pulang dan tak terjebak di gurun dengan tugas yang tak jelas. Mereka lanjut berpatroli seperti biasa. Swaff meminta maaf kepada Fergus akibat perlakuannya yang diketahui oleh atasannya. Swaff sudah kelewatan. Saat sedang berpatroli itulah Swaff dan teman-temannya melihat sekumpulan orang Arab dengan unta mendekat. Omong punya omong, orang-orang tersebut melaporkan bahwa ada tentara yang menembak mati 3 unta mereka dan mereka tak terima dengan hal tersebut. Diketahui ternyata yang menembak unta-unta tersebut adalah Fowler yang memang sedari awal kurang menaati peraturan dan cenderung urak-urakan. Swaff spoke Arabic. Guys, you see what the 40 does to the head of a fucking camel though? Head inside out, about 3 fucking knots. Boom! Kembali ke markas, Sykes membawakan berita penting mengenai pesan Saddam Hussein kepada para musuhnya yang tak akan bisa merebut Kuwait yang sudah dianggap bagian dari Irak yang harus disatukan. Dan jihad adalah satu-satunya jalan untuk memenangkan semua itu. Pasukan AS di sana menjalankan operasi yang disebut sebagai Operasi Badai Gurun atau Desert Storm, dan mereka harus segera menuju perbatasan. If you do not deploy these Fuck up! I'm sick of your shit! All right. Sampai di perbatasan, semua orang harus meminum sebuah pil yang disinyalir bisa mencegah mereka dari efek berbahaya senjata kimia yang digadang-gadang dimiliki oleh tentara Irak nantinya. Kendati demikian, mereka juga harus menandatangani sebuah surat pernyataan. Aneh ini, Swaff dan rekan-rekannya juga harus menggali lubang untuk tidur karena belum ada perintah lebih lanjut mengenai operasi Desert Storm tersebut. Lebih parahnya lagi, baru terungkap bahwasannya salah satu rekan Swaff yang bernama Troy ternyata memiliki catatan kriminal buruk dan berbohong saat pendaftaran masuk marinir dahulu. Troy got turned down for re-enlistment. He had a criminal record. He lied about it. The reason I'm telling you so you can keep him from fucking. Sykes selalu memintanya mengawasi Troy agar tidak mengacau dan memprovokasi rekan-rekan lainnya. Besoknya perang dimulai dan inilah yang dinantikan oleh Swaff sejak lama. Aksi nyata bukan hanya latihan semata. Combat action. Are you alright? Swaff ditugaskan mencari baterai untuk bisa menggunakan radio dan meminta bantuan udara, tapi sayang terlambat karena musuh sudah mundur dan mereka gantian akan melakukan serangan balik. Di perjalanan konvoi ke garis depan, mereka kembali dikagetkan karena pesawat milik Amerika Serikat malah menembaki mereka yang sedang berjalan. Hal ini membuat mereka berpikir apa yang sebenarnya terjadi dan serusak itukah koordinasi di tubuh marinirnya. Sykes tak mau ambil pusing dan dia lalu terus menyuruh mereka maju dan menemukan tempat di mana terdapat mobil-mobil hangus terbakar dengan tubuh gosong di dalamnya. Mereka menduga itu adalah para pengungsi yang dikill oleh Saddam Hussein. Keep your eyes open. Dari kejauhan mereka melihat bagaimana tentara Irak membakar kilang-kilang minyak yang menandakan mereka tak mau jika sumber minyaknya tersebut direbut oleh Amerika.
Sykes terus menyuruh anak buahnya maju semakin ke depan. Bahkan ketika semakin dekat, hujan minyak akibat pembakaran tersebut turun mengenai mereka. Sykes juga meminta anak buahnya membuat lubang tidur lagi karena mereka harus tetap standby di jarak tersebut. Tapi hujan-hujan minyak tersebut sangatlah mengganggu penglihatan. Namun tiba-tiba Sykes lagi-lagi menyuruh seluruh pasukannya pindah karena tahu tempat itu tidak kondusif. Dia memindahkan mereka ke lokasi yang tak penuh hujan minyak dan di sanalah tingkah anak buahnya semakin aneh. Fowler malah diam-diam ingin tidur dengan mayat seseorang yang membuat Swaff dan yang lain memintanya berhenti dan tetap menjaga kewarasannya. Nampaknya lama di gurun dan tekanan yang luar biasa membuat mereka semakin kehilangan akal sehatnya. Sykes selalu menemui Swaff untuk curhat mengenai kegundahannya selama ini dan bagaimana dia tetap harus waras agar anak buahnya tidak semakin liar. Dia bangga menjadi mariner dan mengorbankan hidup enak yang sebenarnya bisa dia dapat. Untuk itulah dia yakin Swaff harus memiliki mindset yang sama dengannya. Sykes kemudian meminta 2 orang penembak jitu terbaiknya dan itu adalah Swaff bersama Troy. Mereka diminta oleh Kolonel Krasinski untuk menembak perwira tinggi Irak yang diduga ada di sebuah menara dekat bandara Al-Jabar. Mereka berdua lalu menyelinap ke sebuah menara tinggi di seberang target dan menunggu kedatangan musuh yang sudah menjadi sasaran dari misi tersebut. Tak lama kemudian muncullah 2 orang yang diyakini Swaff dan Troy adalah target yang dimaksud dan tinggal menunggu izin dari atasan untuk menembak. Dan saat sudah mendapatkan izin menembak, tiba-tiba We have the shot, over. Permission to fire. What the fuck frequency are you on? Permission to take the shot. Take the shot, sir. Request denied. Troy histeris karena sekumpulan tentara yang datang ke sana membatalkan tugasnya bersama Swaff. Mereka bilang kalau grup Swaff dan Troy memang aneh yang membuat Troy marah dan bilang kalau mereka semua tidak tahu apa yang sudah dialami oleh para marinir. Menunggu berbulan-bulan, tertekan, bosan, depresi, dan pada akhirnya tak pernah dilibatkan langsung dalam perang. Mereka merasa tidak dianggap di sana dan dikucilkan. Swaff menenangkan Troy dan akhirnya keadaan bisa kondusif. Mereka sekarang hanya bisa melihat pesawat Amerika Serikat menghancurkan target-target di sana. Swaff bilang sepulang dari tugas itu dia akan keluar dari marinir. Sedangkan Troy ternyata akan dipecat akibat pemalsuan dokumen saat masuk marinir. Mereka lalu menghabiskan waktu sampai matahari terbenam dan sadar tidak ada jemputan seperti yang dijanjikan sebelumnya. Mereka khawatir telah terjadi sesuatu dan tergesa-gesa kembali ke kampnya. Malamnya mereka mendengar teriakan dan menduga itu adalah tentara Irak yang menghabisi rekan-rekannya. Namun saat naik dan melihat ternyata Ready? Go, 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 go! Swaff dan Troy hanya bisa tercengang. Mereka sadar bahwa selama ini ratusan hari mereka habiskan di gurun antah berantah tanpa tugas jelas, tanpa perang apapun dan tak pernah menembakkan senjatanya. Mereka merasa hanya diperalat tanpa tujuan yang jelas. Mereka lalu akhirnya bisa pulang tapi tanpa ada kebanggaan selain dari kekosongan dan depresi yang mendalam walaupun disambut oleh masyarakat di sana. Sykes, Swaff, dan marinir lainnya tentu tahu bagaimana rasanya pergi berperang tapi tidak pernah perang. Mereka harus melanjutkan hidup masing-masing dan luka Swaff semakin menyakitkan tatkala tahu jika tak lama setelah seremonial kepulangan para marinir, rekan sejawatnya yaitu Troy meninggal dunia. I got some bad news, man. Dia sangat marah karena tahu bagaimana Troy frustasi dan stres karena hidupnya di marinir dihabiskan secara sia-sia. Swafford sekarang menghadapi realita bahwa sebenarnya mereka, para marinir, sebenarnya masih terjebak di gurun Arab tersebut dan tak pernah kembali.